Puji nama Tuhan, selamat pagi bagi rekan-rekan hamba Tuhan dimanapun berada. Pada saat ini mari kita sama-sama akan kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat membantu kita untuk terus melangkah di hari-hari kehidupan kita. Pada hari ini, firman Tuhan kita terdapat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-25. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persengkokolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mazmur disebut sebagai buku doa umat yang dalam bahasa Ibraninya yaitu Mizmor, di mana aspek yang paling dominan di dalam kitab Mazmur adalah pujian dan doa. Ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita boleh melihat di dalam Mazmur pasalnya yang pertama, di sana disebut sebagai orang yang berbahagia, yaitu orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, di mana orang yang berbahagia adalah orang yang berpegang kepada firman Tuhan di dalam setiap kehidupannya, di setiap situasi apapun di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita melihat dari Mazmur pasal 1 sampai Mazmur pasal yang ke-150, di Mazmur pasal 150 berkata, yaitu biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Di antara orientasi berbahagia dan sampai kepada memuji Tuhan, ada perjalanan yang tidak mudah dilalui oleh pemazmur. Bagaimana ada pengalaman hidup yang luar biasa yang dialami oleh pemazmur. Nah, di dalam Mazmur ini kita dapat menemukan setiap situasi dan pengalaman hidup bagaimana orang-orang mempertaruhkan iman percaya mereka dan pengharapan mereka di tengah-tengah suka duka kehidupan. Pada saat ini, judul renungan pada pagi hari ini adalah bermazmur di tengah kepungan maut. Perjalanan kehidupan kita bukan seperti kapal yang sedang berjalan di tengah-tengah lautan yang tenang, tetapi kehidupan kita seperti kapal yang sedang berjalan di tengah-tengah ombak yang luar biasa. Oleh sebab itu, di tengah-tengah perjalanan iman dalam kehidupan ini, ada orientasi-orientasi yang dimana orientasi itu menunjukkan bagaimana kita harus berjalan. Di dalam Mazmur ini kita menemukan bahwa orang-orang yang hidupnya sudah di jalannya Tuhan, orang-orang yang hidupnya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, namun juga tetap mengalami yang namanya misorientasi. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 31 ayatnya yang ke-11, saya bacakan, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Pemazmur mengatakan bahwa dalam hidupnya habis dalam duka. Dan itu berpengaruh pada kekuatannya yang merosot dan tulang-tulangnya yang menjadi lemah. Demikian juga kita di hari-hari ini, di dalam situasi seperti ini mungkin membuat kita kehilangan semangat, membuat kekuatan kita merosot, membuat iman kita menjadi lemah. Tapi apa alasan sehingga pemazmur tetap bermazmur di tengah-tengah kepungan maut?
Di dalam ayatnya yang ke-20 dia berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Kebaikan Allah selalu melimpah. Di tengah-tengah kepungan maut yang dialami pemazmur, di tengah-tengah misorientasi yang dialami oleh pemazmur, dia tetap merasakan kebaikan Allah yang melimpah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah di dalam kehidupan kita tidak merasakan kebaikan Allah? Tentu tidak pernah. Nah, karena di dalam segala kondisi, di dalam segala situasi, Allah itu selalu baik. Di dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, Allah itu tetap baik. Kalau kita masih menikmati fasilitas hidup saat ini, kalau kita masih bisa bekerja, kalau kita masih bisa berkuliah, kalau kita masih bisa membuka usaha, itu semua bentuk kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi pemazmur tetap bermazmur di tengah kepungan maut. Pemazmur tetap bermazmur meskipun mengalami misorientasi dalam kehidupannya. Dia tetap bermazmur karena kebaikan Allah selalu melimpah di dalam kehidupannya. Di dalam ayatnya yang ke-22 dia berkata seperti ini, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Pemazmur tetap bermazmur di tengah-tengah situasi dan kondisi yang dia alami. Dia tetap bermazmur di tengah-tengah kepungan maut karena kasih setia Allah ditunjukkannya dengan ajaib pada waktu kesesakan. Di saat kondisi yang tinggal sedikit saja dia akan jatuh, di situ Allah menunjukkan kasih setianya. Kasih setia Allah ditunjukkan bukan dengan cara yang biasa-biasa, tetapi dengan cara yang ajaib. Dan bukan di saat kita sedang bersuka cita, dan bukan di saat keadaan kita sedang senang-senang saja, tetapi di saat kita mengalami kesesakan. Oleh sebab itu, ketika kita berada di dalam suatu kondisi, di dalam suatu situasi yang berat, sebenarnya itu kesempatan bagi kita untuk bisa melihat cara kerja Allah. Di situ adalah kesempatan kita untuk melihat bagaimana Allah menunjukkan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Nah, itu dari sisi Allah, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia Allah yang maha baik dan dia Allah yang melimpah akan kasih setianya. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai manusia? Dari sisi kita manusia agar kita bisa bermazmur di tengah-tengah kepungan maut, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita alami. Di ayat yang 24 berkata, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Apapun situasi yang kita alami, apapun kondisi yang kita alami, tetaplah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan karena kita menerima berkat-berkatnya, bukan karena kita menerima yang enak-enak saja dari Tuhan, tetapi kita mengasihi Tuhan karena kita tahu Dia Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Dia pantas untuk kita kasihi karena Dia sudah lebih dulu mengasihi kehidupan kita. Lalu di dalam ayat yang ke-25 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa bermazmur di tengah kepungan maut? Yaitu dengan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Menguatkan dan meneguhkan hati kita, menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita bahwa Allah selalu setia, bahwa Allah selalu baik, bahwa Allah sanggup menolong dalam situasi apapun kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Kuatkan kami, mampukan kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan. Meskipun situasi kondisi yang saat ini kami alami sedang tidak baik-baik saja Tuhan. Tapi kami mau tetap bermazmur, kami mau tetap menaikkan syukur kami ke hadapan Tuhan. Karena Tuhan selalu baik dalam hidup kami dan kasih setia Tuhan selalu Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Biarlah kami terus mengasihi Tuhan dalam apapun kehidupan kami yang kami alami saat ini. Kami tetap menguatkan hati dan iman kami agar kami terus berpengharap
berharapan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menjalani hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.